Pada musim panas tanggal 13 Juli 2010 di daerah Sunji, Provinsi Shandong, ketika penduduk desa tengah sibuk menyirami ladang mereka, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memecah suasana. Seorang warga menemukan sosok tubuh laki-laki dalam keadaan tanpa busana di dalam lubang sumur yang telah lama terabaikan. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang mengejutkan dalam kasus kali ini, karena terdapat banyak plot twist yang bakal bikin mulut kita menganga setelah mendengarnya sampai habis. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Seorang warga desa setempat bernama Wang Xinqi saat itu tengah mengembalakan ternaknya dan memberi makan rumput di sebuah lapangan terbuka. Ketika ia hendak memberikan minum kepada ternaknya, ia melihat sebuah sumur tua yang sudah ditutupi oleh rumput liar. Karena terlalu gelap untuk melihat apakah ada air atau tidak di dalam sumur tersebut, Xinqi pun mencoba menurunkan ember ke dalam sumur itu. Namun tiba-tiba ember tersebut terhenti karena terhalang sesuatu. Xinqi pun menyalakan pemantik dan mengarahkannya ke dalam sumur. Betapa terkejutnya ia melihat sesuatu yang seperti jari kaki manusia tersangkut di sana. Ia segera menghubungi polisi dan penyelidikan pun dimulai. Tim investigasi mengalami kesulitan untuk mengeluarkan tubuh tersebut karena diameter lubang hanya 33 cm. Tubuh itu pun terpaksa dihancurkan terlebih dahulu agar bisa dikeluarkan. Tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan diperkirakan tersebut sudah berada di sana selama beberapa waktu dan hanya tersisa sedikit jaringan lunak pada wajahnya. Banyak retakan di tengkorak dan tulang wajah korban sehingga menunjukkan bahwa ini bukan sekedar kasus kecelakaan, namun merupakan kasus penghilangan nyawa oleh orang lain. Karena kondisi korban sudah cukup membusuk, polisi hanya bisa memberikan gambaran awal tentang korban, yaitu korban merupakan laki-laki berusia sekitar 30 hingga 40 tahun dengan berat badan sekitar 90 kg. Waktu kematiannya juga sulit disimpulkan oleh tim medis dan diperkirakan kematiannya mungkin sudah sekitar 3 bulan hingga setahun yang lalu. Polisi pun melakukan penggeledahan di daerah sekitar dengan harapan bisa menemukan sesuatu yang berguna bagi penyelidikan kasus ini. Mereka menggunakan kait dan magnet untuk mencari bukti di bawah tanah dan mereka menemukan sebuah kapak sebagai satu-satunya bukti fisik di TKP. Namun, dokter forensik tidak menemukan sidik jari maupun noda merah pada kapak tersebut. Setelah dilakukan perbandingan dengan lebih cermat, ditemukan bahwa kapak tersebut bukanlah kapak biasa dengan corak yang sangat istimewa dan di antara kepala kapak dan kayu pegangannya terdapat 2 lembaran logam. Berdasarkan karakteristik kapak tersebut, polisi pun menyelidiki semua toko perangkat keras di Kabupaten Sanghe. Setelah 3 hari melakukan penggeledahan, polisi menemukan satu-satunya toko yang menjual kapak dengan corak tersebut. Menurut pengakuan pemilik toko, ia telah membeli 88 kapak pada akhir Desember 2009 dan baru terjual sebanyak 13 buah. Namun karena sudah cukup lama, pemilik toko mengaku tidak mengingat informasi mengenai pembeli. Dan sayangnya toko itu juga tidak memiliki alat pemantau atau CCTV yang bisa diperiksa oleh pihak berwenang. Tapi untungnya polisi jadi bisa mempersempit waktu kematian korban misterius itu. Pada saat yang sama, kelompok penyelidik lain juga memperoleh informasi penting setelah mengunjungi dan melakukan interogasi pada beberapa penduduk desa setempat. Seorang pria memberitahu polisi bahwa ia melihat ada noda merah tua pada semen di sebelah sumur pada tanggal 28 Januari 2010. Namun pada saat itu ia tidak terlalu memikirkannya karena pertumpahan darah bukanlah hal yang tidak lazim di daerah tersebut, di mana masyarakat memelihara ternak yang disembeli untuk makan, terutama menjelang Tahun Baru Imlek. Dari bukti yang ditemukan serta kesaksian dari pria tersebut, polisi menetapkan bahwa korban dieksekusi pada bulan Januari tahun 2010. Setelah menetapkan waktu kematian, kini polisi pun fokus pada identifikasi korban. Polisi menyusun daftar orang hilang dari Desember 2009 hingga Januari 2010 dan ditemukan 17 nama orang hilang untuk diselidiki. Tim forensik mencoba mencocokkan profil orang-orang hilang dengan mengambil sampel darah anggota keluarga mereka dan dicocokkan dengan DNA korban. Namun sayangnya tidak satupun dari ke-17 orang hilang itu memiliki kecocokan DNA dengan korban.
Karena tidak mendapatkan hasil, polisi pun mengadakan pertemuan analisis khusus dan beberapa penyelidik menduga bahwa korban bukan warga setempat, sehingga polisi memperluas penyelidikan dari Sanghe ke Shandong dan akhirnya ke seluruh negeri. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa mulai skeptis dan tidak yakin bahwa polisi bisa menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini membuat polisi mendapatkan tekanan dan mulai tidak yakin bisa memecahkan kasus ini. 10 hari pun berlalu sejak penemuan mayat di dalam sumur. Seorang wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten Sanghe bernama Wang Yusan mulai merasa gelisah. Pasalnya ini merupakan kasus pembunuhan pertama sejak ia menjabat. Wang Yusan mengatur dan memeriksa ulang semua petunjuk data investigasi selama 10 hari terakhir dan akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk. Meskipun tidak ada satupun dari ke-17 orang hilang di desa tersebut memiliki DNA yang cocok dengan korban, namun ternyata salah satu dari orang hilang itu memiliki hubungan khusus dengan kasus penghilangan nyawa ini. Wang Xiyuan merupakan seorang pria yang dinyatakan hilang tak lama setelah ditemukannya mayat korban di dalam sumur. Ia berusia 36 tahun, sudah bercerai dan merupakan warga lokal di daerah tersebut. Orang-orang sekitar melihat Wang Xiyuan sebagai seorang pebisnis sukses yang membuka peternakan ayam. Namun ternyata ia terlilit hutang sebesar 1 juta RMB atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Meskipun tidak memiliki kecocokan DNA dengan korban dan memiliki postur yang jauh berbeda, di mana Wang Xiyuan memiliki tinggi badan 1,63 meter, sedangkan korban tingginya 1,83 meter, namun ia menjadi orang yang dicurigai polisi sebab dikatakan bahwa Wang Xiyuan baru saja membeli sebuah mobil VW Santana berwarna merah 6 bulan sebelum mayat korban ditemukan. Dan ia membawa mobil tersebut ke bengkel untuk dicat sesaat setelah penemuan mayat korban. Yang membuat ini semakin janggal, Wang Xiyuan malah menghilang dan mobilnya ditinggalkan di bengkel tersebut. Polisi segera mendatangi bengkel dan menginterogasi pemilik bengkel. Pemilik bengkel tersebut mengiyakan bahwa memang Wang Xiyuan datang dan meminta mobil barunya dicat pada akhir Januari tahun 2010. Meskipun ia merasa ini sangat aneh karena mobil tersebut masih baru dan tidak mengalami kerusakan apapun, namun ia tetap mengerjakan permintaan Wang atas dasar profesionalisme. Polisi menemukan sehelai daun di bawah ban serep serta terdapat bekas noda berwarna merah di akar daun tersebut. Dokter forensik segera memeriksa daun tersebut dengan melakukan penguapan dan deodegradasi suhu tinggi, dan mereka akhirnya berhasil mengekstraksi DNA manusia di dalam noda tersebut. Ternyata DNA yang ditemukan di daun itu cocok dengan DNA mayat yang ditemukan di dalam sumur. Meskipun ini tidak membuktikan bahwa Wang Xiyuan adalah pembunuhnya, namun ia jelas memiliki hubungan dengan kasus ini. Pihak berwenang segera memeriksa catatan panggilan telepon Wang, dan menemukan bahwa ia sering melakukan panggilan telepon ke sebuah nomor telepon di Tianjin selama bulan Januari tahun 2010. Namun setelah tanggal 24 Januari, keduanya berhenti melakukan panggilan telepon dan nomor telepon di Tianjin itu dimatikan setelahnya. Dari hasil penyelidikan, pemilik nomor telepon di Tianjin adalah seorang pria berusia 32 tahun bernama Han Benli. Keluarganya mengatakan bahwa pada bulan Januari 2010, Han Benli dan seorang temannya dari desa yang bernama Han Baosan pergi keluar untuk bekerja, namun mereka tidak pernah kembali. Dari informasi yang diberikan oleh keluarga Han Benli, ditemukan sebuah fakta yang mencengangkan, di mana ternyata Han Benli memiliki tinggi yang persis seperti tinggi korban, yaitu 183 cm. Polisi pun segera mengambil sampel darah anggota keluarga dan mencocokkan DNA-nya dengan DNA korban. Dan benar saja, DNA keduanya cocok sehingga dipastikan bahwa korban di sumur merupakan Han Benli. Polisi segera mencari keberadaan Han Baosan, pria yang terakhir kali pergi bersama korban. Han Baosan diketahui pergi bersama Han Benli, namun ia kembali ke Tianjin sendirian. Ketika ditanyakan, ia tidak bisa menjelaskan keberadaan korban dan terlihat sangat ragu-ragu dengan kata-katanya. Entah karena merasa bersalah atau lelah diinterogasi, Han Baosan akhirnya membeberkan semua fakta di balik kasus tersebut. Pada bulan September tahun 2009, Han Baosan dan Han Benli ditawari 100.000 yuan atau sekitar 223 juta rupiah untuk melakukan penghilangan nyawa kepada seseorang. Menurut Han Baosan, Wang Xiyuan lah yang meminta mereka untuk melakukan penghilangan nyawa kepada seorang pria bernama Zhang Benling.
Karena namanya bikin bingung, untuk seterusnya korban akan kita sebut Benli dan Zhan Benling akan kita sebut Zhang. Wang Xiyuan tidak memberitahu alasannya meminta mereka untuk menghilangkan nyawa Zhang, namun dikarenakan karena kedua orang tersebut memang kekurangan uang, mereka pun menerima pekerjaan itu. Han Baoshan dan rekan-rekannya tiba di Shandong untuk menginap di sebuah hotel di Kabupaten Sanghe. Mereka berencana untuk menyebabkan kecelakaan pada mobil Zhang dengan memutus rem mobil Zhang. Namun Zhang menyadari ada masalah pada remnya dan memanggil mekanik untuk mereparasi mobilnya. Karena gagal pada rencana pertama, mereka kembali menjalankan aksinya dengan memasang alat peledak pada bawah mobil Zhang. Sayangnya alat perangkat waktu di peledak itu tidak tepat dan meledak sebelum Zhang masuk ke dalam mobilnya. Mobil tersebut terbakar dan mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa bulan kemudian, uang muka yang diberikan oleh Wang Xiyuan pun hampir habis terpakai, sedangkan rencana eksekusi mereka masih terus gagal. Han Baoshan pun meminta 100.000 yuan lagi pada Wang dan mengancam akan membeberkan rencana jahat ini jika Wang tidak mau membayarnya. Wang bersedia memberikan bayaran berikutnya apabila target sudah berhasil dieksekusi. Akhirnya Han Baoshan dan Benli pun memutuskan untuk menyelesaikan misi mereka dan pada tanggal 24 Januari 2010, mereka membeli sebuah kapak dan bahan peledak untuk melaksanakan aksinya. Mereka menunggu dan mengikuti Zhang pada malam itu, menjaga jarak dan menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusinya. Namun karena jarak yang mereka jaga terlalu jauh, akhirnya mereka kehilangan jejak dari targetnya. Lagi-lagi mereka gagal dan hal ini membuat Han Baoshan menjadi sangat marah. Kemarahan Han Baoshan ia luapkan kepada Benli, di mana ia merasa betapapun hebatnya dia, aksinya akan selalu gagal karena rekan kerjanya ini tidak berguna. Pertengkaran sengit pun terjadi di antara mereka hingga akhirnya Han Baoshan yang sedang memegang kapak mengayunkannya kepada Benli. Sungguh plot twist. Setelah Han Benli meninggal dunia, Han Baoshan menghubungi Wang Xiyuan dan mereka membawa jasad Benli ke pelabuhan menggunakan mobil Santana merah milik Wang, kemudian tubuh Benli dibuang ke dalam sumur yang terbengkalai. Kasus ini berhasil terungkap 16 hari setelah penemuan mayat Benli. Namun karena Wang Xiyuan telah melarikan diri, kasus ini pun tertunda selama hampir 2 tahun. Polisi terus mencari keberadaan Wang dan melacak panggilan telepon dan juga aktivitas keuangan Wang. Namun sayangnya semuanya nihil, tidak ada panggilan telepon yang dilakukan oleh Wang dan juga tidak ada aktivitas keuangan dari rekening bank milik Wang. Kartu identitasnya juga tidak ditemukan dalam daftar akomodasi manapun, sehingga polisi akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Wang Xiyuan juga sudah tewas. Mereka berasumsi bahwa Han Baoshan yang takut masalah ini akan terungkap, akhirnya juga menghilangkan nyawa Wang Xiyuan. Han Baoshan menolak tuduhan itu dan berkata bahwa setelah ia kembali ke Tianjin, ia sama sekali tidak pernah ke Shandong lagi. Untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Han Baoshan, polisi setempat bekerja sama dengan polisi Tianjin melakukan pemeriksaan secara intensif dan memastikan bahwa benar Han Baoshan tidak pernah meninggalkan Tianjin setelah melakukan kejahatan tersebut. Polisi mengalami kebuntuan dan waktu terus berlalu hingga Oktober 2012. Penyelidik kembali ke Jinan untuk mewawancara Zhang Benling. Mereka bertanya kepada Zhang apakah ada alasan mengapa Wang menginginkannya untuk mati. Zhang mengaku tidak habis pikir karena mereka juga jarang berinteraksi, namun polisi menemukan kejanggalan dalam jawaban Zhang. Menjelang akhir wawancara, Zhang bercanda tentang Wang yang menghilang, bahkan menghina pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuhnya. Ia berkata, daripada membuang mayat itu ke dalam sumur, lebih baik mereka membakarnya agar tidak bisa ditemukan lagi. Hal ini sangat aneh karena secara kebetulan, Zhang Benli merupakan seorang ahli kremasi. Zhang Benling telah menjalankan bisnis pemakaman selama lebih dari 10 tahun, dan ia mengkhususkan diri dalam menjual barang-barang pemakaman seperti karangan bunga dan peti mati, dan ia juga bertanggung jawab atas kremasi mayat di rumah duka. Polisi pun melakukan penyelidikan terhadap catatan rumah duka dan meninjau daftar orang yang telah dikremasi oleh Zhang di bulan Maret 2010, di mana Wang terakhir kali terlihat hidup. Namun dari 5 orang yang telah dikremasi oleh Zhang pada saat itu, semuanya memiliki data yang valid dan tidak memiliki masalah dalam dokumen apapun. Dalam 10 tahun terakhir, Zhang telah menangani lebih dari 1.000 kremasi, dan dalam setiap kremasi terdapat dokumen yang semuanya valid. Pada saat polisi menemui titik buntu, Wang Yushan yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur kepolisian memperluas cakupan penyelidikan hingga ke seluruh negeri. Mereka mendapati bahwa ternyata Zhang sering bekerja di beberapa rumah duka secara bersamaan dan pergi kemanapun jasanya dibutuhkan.
Polisi akhirnya membandingkan semua daftar kremasi yang dimiliki oleh Zhang di beberapa rumah duka, dan mereka menemukan sebuah kejanggalan. Pada bulan Desember tahun 2008, Zhang Benling mengkremasi seorang lelaki tua bernama Ding. Namun anehnya pada catatan kerja Zhang Benling di tanggal 9 Maret 2010, ditemukan bahwa Zhang kembali mengkremasi lelaki tua bernama Ding. Hasil penemuan ini tidak cukup untuk menjadi bukti bahwa Zhang adalah pelaku penghilangan nyawa pada Wang Xiyuan. Petugas kepolisian kemudian mendatangi kediaman Zhang dan mewawancarai istri Zhang yang bernama Hongxia. Meskipun tidak banyak informasi berguna yang didapat darinya, namun ada sebuah informasi yang menuntun polisi pada penemuan bukti berikutnya. Hongxia mengatakan bahwa beberapa bantal baru yang ia beli untuk sofa kayu mereka hilang pada saat itu. Ketika Hongxia menanyakan hal ini kepada suaminya, Zhang tidak memberi jawaban apapun. Polisi pun memeriksa sejumlah sofa kayu di rumah Zhang dan terdapat noda-noda kecil berwarna merah tua. Polisi pun segera mengambil sampel noda itu, dan setelah uji penelitian dilakukan pada noda tersebut, akhirnya terungkaplah bahwa noda itu merupakan noda milik Wang Xiyuan. Zhang pun tidak dapat berkelit lagi sehingga ia mengakui semua perbuatannya dan membeberkan fakta mencengangkan di balik kasus penghilangan nyawa Wang Xiyuan. Istri Zhang, Hongxia, ternyata telah berselingkuh dengan Wang Xiyuan selama beberapa tahun. Karena mereka berdua ingin hidup bersama, mereka pun memutuskan untuk menyingkirkan Zhang Benling. Wang menyewa jasa Han Baoshan dan Han Benli untuk mengeksekusi Zhang, namun sayangnya semua percobaan yang mereka lakukan gagal dan berakibat perkelahian di antara keduanya hingga berujung kematian Han Benli yang tubuhnya dibuang ke sumur. Zhang yang akhirnya mengetahui fakta ini menjadi sangat marah, dan pada pagi hari tanggal 9 Maret 2010, Zhang Benling mengundang Wang Xiyuan untuk memperjelas masalah antara dirinya dan Hongxia. Namun pada pertemuan itu, Wang tidak mengakui perselingkuhan yang dilakukannya dengan istri Zhang, apalagi sampai menyewa pembunuh untuk menghabisi Zhang. Kondisi pun semakin memanas dan membuat mereka berdua terlibat perkelahian fisik. Zhang Benling yang saat itu ditemani oleh seorang penduduk desa bernama Li Wenxi memukuli Wang yang sedang duduk di sofa dengan menggunakan tongkat kayu. Wang pun meregang nyawa dan noda merah berlumuran di sofa. Karena takut tidak bisa membersihkan sofa itu secara menyeluruh, Zhang pun membuang bantal sofa dan menyembunyikan sofa itu. Kemudian dengan posisinya sebagai ahli kremasi, Zhang memperoleh akta kematian kosong dan mengkremasi Wang atas nama seorang lelaki tua bernama Ding. Zhang memberitahu Hongxia bahwa ia telah melenyapkan Wang dan mengancam apabila hal ini tersebar, maka istrinya itu juga akan berakhir di pembakaran. Karena takut, Hongxia pun tutup mulut sampai polisi menemukan jasad pria di dalam sumur. Oleh pengadilan, Zhang Hongxia akhirnya dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena perannya dalam mempekerjakan pembunuh bayaran. Han Baoshan awalnya dihukum mati, namun hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Li Wenxi yang membantu Zhang mengeksekusi Wang dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tapi sayangnya gue nggak mendapatkan informasi mengenai hukuman apa yang diterima oleh Zhang Benling, namun yang jelas bukan hukuman mati. So guys, itu tadi cerita yang penuh plot twist dan penuh drama yang terjadi di antara keluarga dan juga melibatkan perselingkuhan hingga menyebabkan 2 nyawa melayang dalam kasus ini. Gimana menurut pendapat kalian? Apakah Zhang Benling bersalah karena telah membalas dendam kepada orang yang telah berniat menghilangkan nyawanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Komen juga kasus apa yang ingin kalian bahas di video-video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.